Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali bersama Bu Maria di hari ke-8 kita mengambil doa puasa. Saya percaya ada kekuatan roh yang Tuhan berikan pada kita untuk mempersiapkan kita di masa-masa ke depan, masa-masa sukar, masa-masa kegoncangan. Kita sudah persiapkan hati kita, kita perkuat manusia roh kita untuk mengambil doa puasa ini. Kita percaya bahwa Tuhan selalu pegang kendali kehidupan kita. Biarlah kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan, karena Tuhan selalu rindu untuk kita selalu berada dengannya. Kita naikkan satu pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak kedamaian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kita ulangi lagi. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan, Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh ya labayan shandara bekeralamo, kami rindu hadirat-Mu.
Penuhi sekarang ya Tuhan, kami rindu lebih dekat padamu. Biar air kehidupanmu mengalirlah, basahi jiwa kami, basahi semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Kau beri kelegaan, Kau beri kelepasan, Tuhan, Kau segalanya. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Begitulah jiwaku merindukan Engkau. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kau air kehidupan mengalir dari surga, basahi setiap tanah hati yang kering, yang berjalan dengan letih, yang berjalan dengan lesu. Tuhan, Kau basahi dari tatamu, mengalir air kehidupan, mengalirlah Tuhan. Ku bersyukur selalu padamu. Mengalir, Kau sumber kekuatan kami, sumber sukacita. Kau basuh hati kami, jiwa kami tenang bersamamu. Oh ya dalam, oh ya shirebe, ya na ya dalam musiki,
alirkan aliran kehidupan-Mu mengalir dari tata surga, mengalir deras pada seluruh teman-teman yang bersamaku berdoa, mengalir penuhi bejana kami. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau, sebab tanpa-Mu kami tak sanggup lagi. Yaralabaya sikaralabaya labaya shikaralabaya ralabaya yaralaba korobo shikere bere 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 yaralabo sikiri bikiri bilayana. Terus Tuhan kerjakan yang di dalam kami, bentuk kami, proses kami, dan tak pernah lelah Engkau membentuk kami. Sedangkan kami seringkali lelah dalam hidup ini Tuhan, Kau yang beri kekuatan baru. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Bapa bila malam hari ini kami boleh datang di penghujung hari ini Bapa, di mana hari-hari perendahan diri kami, hari-hari di mana kami mengambil doa puasa Bapa untuk persiapan kedatangan-Mu. Dalam proses pergumulan ujian hidup kami boleh jadi pemenang. Basuh Tuhan setiap keletihan kami, bersihkan semua kotoran hati kami dengan air hidup-Mu. Dan kami tahu di sorga-Mu Tuhan ada air terjun-Mu, ada aliran-aliran sungai-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Sebab itu kami menghadirkan kerajaan-Mu Tuhan, lewat pujian penyembahan. Hadirat-Mu tercurah penuh, hadirat-Mu penuh Tuhan, menyentuh hati kami. Orabaya shekerebe kinamau karalamu. Terus Tuhan mengalir sebanyak Engkau mau alirkan. Sebanyak jiwa-jiwa yang menonton YouTube Pas Agape ini, yang datang dengan bejana yang kosong, yang datang dengan letih lesu dan berbeban berat, yang datang dengan pergumulan yang tidak ada batasnya, yang datang dengan keletihan di jiwa, bahkan sampai di sakit penyakit di tubuh Bapa. Kami minta kasih, anugerah, kemurahan, kekuatan Roh-Mu. Tambahkan iman pada kami yang kurang iman ini Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang tuntun kami menuju pelabuhan surga-Mu. Terima kasih Bapa, sampaikanlah isi hati-Mu pada malam hari ini. Di hari ke-8 kami mengambil doa puasa. Kami telah bersatu dengan tubuh dan darah-Mu pada waktu perjamuan kudus pribadi dengan-Mu. Kami tahu Tuhan, tubuh dan darah-Mu menyatu, mengalir di setiap peredaran darah kami, menyatu dengan tubuh kami, menjadi kekuatan roh yang dahsyat Tuhan. Ada kuasa-Mu yang ada di dalam kami Bapa. Kami mau angkat hati kami lagi, kami mau mendekat, kami mau kuatkan, teguhkan hati kami lagi Bapa. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Hari ini Tuhan berbicara lewat firman Tuhan. Mari kita baca di dalam
Wahyu 22 ayat yang ke-1. Ya, firman Tuhan pada hari ke-8 kita mengadakan doa puasa di dalam Wahyu 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Puji nama Tuhan, saudara. Berarti di sorga itu ada sungai kehidupan, saudara. Seringkali pada waktu saya berdoa, kami berdoa dengan para pendoa, diberikan penglihatan, ada aliran-aliran sungai ya. Nah, pada saat aliran-aliran sungai itu mengalir, pada saat kita naikkan pujian penyembahan dengan full power ya, kita undang hadirat Tuhan, kita menyembah dengan segenap hati, sampai turun hadirat Tuhan, saudara, dibukakan. Ya, saya juga melihat di alam roh dan diberi hikmat, ada aliran-aliran sungai kehidupan, di mana seperti rusa, dalam keletihannya, kehausannya, dia datang ke sungai itu. Demikian juga kita, saudara, seringkali ada banyak beban-beban dalam kehidupan kita. Bertahun-tahun kita dalam keletihan, kelesuan. Mungkin ada banyak jawaban doa yang belum Tuhan jawab. Ada banyak pergumulan, tekanan yang terus-menerus. Ya, barusan juga siang ada satu anak Tuhan, seorang ibu ya, konseling, saudara. Sudah 3 tahun dia mengambil doa puasa. Waduh, dalam hati saya, aduh, ibu ini kok sampai 3 tahun mengambil doa puasa, sampai hari ini pun dia mengadakan doa puasa. Saya bilang, Bu, Ibu masalahnya apa? Pergumulannya apa? Dia bilang, iya, saya doa untuk suami dan anak-anak. Karena mereka ikut kejawen, ya, maksudnya belum mengenal Kristus. Dia rindu untuk pertobatan seisi keluarganya. Ya, saudara, kita dukung ya. Saya dukung juga orang-orang seperti itu. Di mana dia mau mengandalkan Tuhan, mengambil doa puasa. Saya bilang, Bu, saatnya kita untuk punya iman. Jangan lagi berdoa, minta untuk pemulihan. Ayo, perkatakan iman, aku percaya di dalam nama Yesus. Suamiku bertobat, anak-anakku semua cinta Tuhan. Diperkatakan iman kita. Iman itu diucapkan, hati percaya, mulut mengaku, maka akan jadi. Saya juga ada pergumulan, bukan gak ada, saudara. Ya, dimana kemarin suami saya glukoma 2 mata ya, operasi bahkan buta ya. Tapi ada dahsyatnya Tuhan itu pada saat saya ambil doa, ambil puasa. Bahkan cicinya suami saya juga kontak di luar kota. Saya ambil doa puasa terus untuk kesembuhan suamimu. Puji nama Tuhan, saudara. Ya, terakhir ini sudah normal, sudah ikut ke supermarket, sudah ikut cucu untuk ke sekolah, udah bisa makan, mandi apa. Saya bilang, kamu penglihatan kamu tuh udah sejauh mana? Udah lihat semua. Waduh, puji Tuhan, saya bersyukur dalam hati, Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya nggak tega ya kalau saya tinggal-tinggal untuk pelayanan ya, kalau suami dalam keadaan demikian ya. Tapi puji Tuhan ya, dia mengalami Tuhan, mengalami mujizat. Karena terakhir-terakhir waktu tahun lalu dia kena stroke, dia kan sering dengar khotbah di YouTube, ada kesaksian-kesaksian, orang mengalami mujizat, orang didatangi Tuhan Yesus ya, mengalami banyak hal keajaiban bersama Tuhan. Gua mau tuh seperti itu, gua mau, kata suami saya gitu ya. Makanya dia dikasih lagi ya masalah ya, 2 matanya buta, glaukoma. Ya sudah, nangis loh suami saya, nangis sepanjang malam. Menantu saya yang lihat, waktu itu saya pelayanan. Jadi saudara, saat inilah ya suami saya melihat kemuliaan Tuhan, melihat pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan bagi dia. Dan terakhir ini saya melihat itu yang membuat saya suka ya. Bukan karena sembuh melihat, bukan karena pemulihan apa, tapi yang saya lihat, dia semakin hatinya condong kepada Tuhan. Semakin haus, semakin rindu untuk mengenal Tuhan. Saya bilang, dalam nama Yesus, engkau tidak bayi-bayi rohani lagi, tapi kau dewasa. Karena beberapa tahun yang lalu pada waktu kami berdoa untuk suami saya, dia lihat tuh, kok
ada bayi ya, tek dalam hati pikiran saya, ini penglihatan ini berarti suami saya masih bayi rohani, saudara. Ya nah, kadang up and down, kadang mau ke gereja, kadang enggak. Fokusnya hanya kerja, cari uang, kerja, cari uang. Nah, jebret aja Tuhan izinkan masalah terjadi ya, kena stroke ringan. Dan sekarang tambah lagi glukoma, saudara. Tapi disitulah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saya percaya Tuhan itu memberikan pencobaan tidak melebihi kekuatan kita. Ya, pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa. Tuhan memberikan ujian ya. Jangan bilang pencobaan, Tuhan tidak mencobai dan tidak dicobai. Tuhan memberikan ujian, mengizinkan ya. Kalau iblis mencobai untuk menjatuhkan, tapi Tuhan mengizinkan ujian supaya naik tingkat, supaya dewasa, supaya penuh Roh Kudus, supaya lebih lagi on fire, supaya mengandalkan Tuhan. Ayo lebih lagi perhatikan perkara-perkara surgawi, perkara-perkara di atas, lebih lagi kita perhatikan ya, daripada perkara-perkara yang di bumi, karena perkara-perkara yang tidak kelihatan ini kekal selamanya. Ya, jangan kamu hanya memperhatikan perkara-perkara yang di bumi, tapi perhatikan perkara yang kekal, perkara surgawi, di mana kita akan tinggal, di mana kita akan menuju ke sana. Ya, memang kita masih hidup di dunia, tetapi kita ayo bawa kerajaan Allah di hati kita. Ada selalu sukacita, damai sejahtera, apa-apa ngomong sama Tuhan, apa-apa bisa curhat sama Tuhan, berdoa. Jangan curhat sana sini, telepon sana, telepon sini, cari nasihat, cari konseling. Bukan nggak boleh, tapi kalau ada masalah tertuju pada orang, tertuju sama manusia, itu salah di mata Tuhan. Kenapa? Engkau mengandalkan manusia. Engkau mau menyatakan curhat ke orang supaya engkau diperhatikan, supaya engkau dialem-alem gitu, saudara. Ayo saatnya kita dewasa, cari Tuhan pribadi. Ayo dalam doa puasa ini juga. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Apa yang menjadi kerinduan saudara? Ya mungkin yang bangkrut pengen cepet pulih, kembali usahanya maju. Yang sakit pengen cepat sembuh. Seperti suami saya sakit pengen sembuh, cari kesembuhan. Memang ke dokter, saya tidak anti dokter, saudara. Memang ke dokter Tuhan pakai juga ya, medis. Tapi yang Tuhan lihat itu bukan soal sakit sembuhnya, yang Tuhan lihat itu kesembuhan dirimu, kesembuhan rohanimu. Kebanyakan orang sakit jiwa, sakit di hati nih. Kebanyakan orang rohaninya kering, menjauh dari Tuhan, tidak mau kenal Tuhan, bahkan mengalami kematian rohani. Saudara, ayo bangkit kembali, hidupkan kembali roh kita, nyambung kembali dengan sumbernya. Dia tuh pokok anggur yang benar, kita carang-carangnya. Kalau kita terpisah dari Tuhan, carang itu akan mati, daun kering, dan kita terbuang, tercampak ke dapur api. Tapi pada saat kita nempel terus sama Tuhan, terus sama Tuhan, dekat sama Tuhan, maka aliran-aliran dari nutrisi akar pohon itu akan masuk di dalam carangnya, yaitu kita akan bertumbuh, berbuah. Ya saudara, puji nama Tuhan, firman ini tadi Tuhan ingatkan bahwa di sorga itu ada aliran kehidupan. Bisa kita ambil, kita minum, kita mandi pada saat kita menyembah hadirat Tuhan kuat. Ayo kita penuhi lagi Tuhan bejana ini. Tuhan mengisi lagi dengan air kehidupan yang menyegarkan. Kembali ayatnya ada di dalam, saya bacakan Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi Tuhan memberikan undangan pada kita semua yang saat ini ya, mungkin yang mengambil doa puasa ini mengalami masa-masa sukar, masa-masa yang terjepit, masa-masa di mana doa puasa. Saya baru tahu ada ibu yang doa puasa sampai 3 tahun, saudara. Saya bilang, Tuhan, aku percaya ibu ini akan mengalami terobosan pemulihan. Iman, Bu, punya iman. Gak hanya doa, minta sama Tuhan. Tapi kita perkatakan iman. Aku percaya suamiku akan bertobat. Aku percaya akan melihat anak-anakku bertobat kembali kepada Kristus. Ya, saya juga ada pergumulan. Anak yang kedua kurang antusias, malas ke gereja. Mungkin dia kepahitan, orang gereja banyak yang munafik, Mami, katanya. Saudara, ya, seringkali iblis itu menunjukkan yang negatif, ya. Nah, mungkin ini anak saya kena.
Tapi saya berdoa, Tuhan, aku percaya dia anakmu, dia akan kembali kepadamu, anakku akan on fire, bahkan melayani Tuhan. Diperkatakan iman kita, diperkatakan doa kita menjadi satu iman di hadapan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Ada ayat yang berikutnya dikatakan di dalam Yohanes 7 ayat yang ke-37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran kehidupan." Seringkali manusia haus, kering, lelah, capek, ya. Ada juga seperti wanita yang sudah punya 6 suami. Dia menimba air, ya. Dan Tuhan Yesus memberitakan kabar baik kepada wanita ini. "Aku tahu engkau sudah punya suami 6 dan yang ada padamu bukan suamimu." Loh, kok dia tahu? Ya, wanita ini terkejut karena di akhirnya Yesus memberitahu pada wanita ini bahwa dia Mesias. "Barang siapa haus, ia baiklah datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang ada dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran kehidupan." Yang pertama, seringkali manusia haus, ya haus kasih sayang, ya haus. Misalkan ada nih yang konseling, "Bu Maria, saya ini sudah punya suami ketiga dan juga dia eh, apa namanya, saya bilang, "Kalau suamimu yang lama belum meninggal, sekarang tuh sebetulnya kamu hidup dalam perjinahan." "Iya, saya mau lepaskan. Saya mau hidup benar, saya mau melayani Tuhan. Sudah sekolah di Harvard, sudah sekolah Alkitab, sudah macam-macam nih saudara. Sudah dibaptis Roh Kudus juga." Saya juga bingung. "Ayo hidup benar, hidup kudus, jangan ikuti kedagingan. Maut ujungnya. Ayo." "Iya, Bu Maria, aku ambil keputusan untuk meninggalkan suami yang ketiga." Saya bilang, "Iya, saya dukung saudara, saya dukung, saya doakan." Bahkan pada waktu saya bawa ke menara doa, tiba-tiba pelepasan saudara, sampai di kantongnya itu saudara ya, darah, saudara, penuh air, ada darah. Jadi warnanya itu, muntahannya itu merah jambu. Wah, saya, "Darah ya, darah ya?" Saya bilang, "Enggak," saya langsung, bukan enggak ya, saya langsung, "Enggak apa-apa," saya langsung buang ke sampah, jangan sampai dia kaget gitu saya pikir. Karena dia kaget, kok kayak darah gitu ya, warnanya merah jambu. Saya bilang, "Yang penting bertobat sungguh-sungguh. Kamu mau pelepasan berpuluh-puluh kali, tapi tanpa pertobatan, kamu tidak mau mengerat kedagingan, pilihan di tanganmu. Ini akhir zaman, pilihan di tanganmu. Kau mau baik, hidup kudus, benar tambah benar, atau cemar tambah cemar, yang jahat semakin jahat, yang baik semakin baik. Pilihan di tangan kita." Ya, anak-anaknya nggak setuju, Bu Maria, tapi udah 6 bulan ini nggak dikasih nafkah lahir batin. Ya sudah, apalagi begitu, udah lain luar pulau, luar kota. Udah hidup benar, hidup kudus, Tuhan itu menjadi suami bagimu. Tapi saudara, ya namanya manusia, seringkali pelimpan, lemah lagi. Ya, datang lagi suami yang ketiga ini. Ya udah berhubungan lagi saudara. Ya saudara, ya udahlah saya bilang, apa yang kamu tabur akan kamu tuai aja. Ya percaya Tuhan itu tidak bisa dipermainkan, jangan sombong ya. Mentang-mentang dia punya uang, mentang-mentang dia punya apa namanya, kemampuan atau apa ya. Ayo hati-hati, jangan biarkan engkau mempermainkan Tuhan, hati-hati. Ya, saya sih dalam hati, apa yang kamu, saya WA, apa yang kamu tabur, kamu akan tuai, ya saudara. Ya, Bu Maria, saya tuh hipersek, gini, 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 gini. Ayo kerat kedagingan, ayo kerat kedagingan, bisa hidup benar, hidup kudus. Kita bisa mengerat, bisa, karena ada pertolongan Roh Kudus. Kamu ikutin kedagingan terus, ujungnya maut, ujungnya neraka. Saatnya pada waktu batas waktu Tuhan selesai, engkau mencari sampai mencucurkan air mata, mencari Tuhan pun engkau tidak akan diterima, kau akan ditolak. Saya ingat juga dulu ya, ada satu teman, mamanya seringkali ganti-ganti laki-laki, saudara. Akhirnya di masa tuanya apa, saudara? Kanker rahim, pendarahan, sampai bau, saudara. Pendarahannya bau, busuk, ya saudara. Kelaminnya sampai busuk.
Apa yang ditabur dituai, saudara. Yang penting bertobat, ya saudara. Hati-hati, kita ini sudah di penghujung akhir zaman. Jangan sampai mempermainkan Tuhan dengan hidup terus dalam dosa. Up and down, up and down, up and down, terus maju. Jangan up and down terus, capek, bosen ya. Coba kalau saudara naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, capek. Kehidupan kekristenan itu naik terus ya, menuju sorga. Ya, bukan naik turun, jatuh bangun, Kristen yoyo, jatuh bangun dalam dosa, ya, jatuh bangun, entar bertobat lagi, menangis, entar pelepasan lagi, entar jatuh lagi, lemahin lagi. Ayo, kuat, ambil kekuatan roh, kau sudah dipenuhi Roh Kudus, penuh firman, kuat, usir tengking tubuh ini dalam nama Yesus. Tubuhku bait Allah, roh Allah diam di dalamku, aku hidup dalam kekudusan, aku buang semua kecemaran, aku buang semua nafsu-nafsu negatif ya, nafsu seksual, perselingkuhan ya, dalam nama Yesus. Ucapkan, diperkatakan, jauhi ya, kira-kira menempel sama jangan mendekat seperti Yusuf. Waktu Potifar merayu, dia lari. Kita juga lari, saudara. Udah tahu tubuh daging lemah. Jangan lari di tempat, saudara. Apa lari sambil maju. Akhirnya terjadi perzinahan, perselingkuhan lagi ya. Saudara, ya udah, kalau udah masa lalu buruk, udah tutup. Buka masa yang baru bersama Tuhan, lembaran baru bersama Tuhan. Sebejat apapun kehidupan masa lalu, kalau Tuhan sudah mengampuni kita, sudah bertobat sungguh-sungguh, Tuhan akan meninggikan kita lagi. Tuhan akan bela kita, saudara ya. Jadi puji nama Tuhan, saya percaya di sorga juga ada mantan-mantan nanti pelacur, mantan pembunuh, ya, mantan mencuri, banyak mantan-mantan. Yang penting sudah mantan, bertobat, saudaraku ya. Puji nama Tuhan. Ini ada ayat satu lagi yang bagus. Kita baca di dalam Yohanes 4. Nah, yang tadi ya masih lanjut ya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi, tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Tuhan itu air hidup. Pada saat kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka air hidup itu sudah diberikan pada kita. Air hidup itu ada di dalam hati kita karena Tuhan bertata di hati kita. Bahkan dikatakan hatimu itu seperti air mengalir, seperti mata air yang terus-menerus membual-bual. Ya, kalau kita lihat sungai ada mata airnya tuh membual-bual, air yang jernih, air yang sejuk, air yang dingin. Kita minum langsung bisa mata air itu. Demikian juga hidup kita. Ya, kita sudah diberikan mata air itu dan terus memancar, terus mengalir, terus membual-bual sampai kepada hidup yang kekal. Jangan sampai ada sumbatan-sumbatan itu dengan dosa ya. Ayo bersihkan got-got saudara ya, bersihkan, jangan tersumbat. Ya, kehidupan kita ini juga aliran-aliran kehidupan. Sehingga pada saat penuh bejana kita, air hidup kita yang Tuhan berikan, kita bisa bagikan, kita bisa salurkan kepada jiwa-jiwa yang kosong, yang berjalan dengan keletihan, yang berjalan dengan lelah, yang berjalan dalam kegelapan. Kita bisa jadi saluran berkat Tuhan, saluran kasih Tuhan, saluran air kehidupan Tuhan. Kita bagikan ya. Saudara, ayo saudara, jangan sampai kita ini terhenti ya, atau aliran kehidupan hati kita ini kotor, tercemar ya, sehingga bukan air yang bersih tapi air yang kotor. Ayo bersihkan lagi karena air itu dibutuhkan. Kalau kita mandi aja, saudara mau pakai mandi air kotor ya? Pasti nggak mau, bau ya, kotor, jijik ya, boro-boro membersihkan tubuh kita untuk mandi ya.
malah lebih membuat tubuh kita kotor dan berbau. Sebab itu ayo kita minta yang murni dari Tuhan, air kehidupan yang bersih. Hati kita juga harus bersih, saudara. Hati yang murni, hati yang bersih. Jangan sampai masih ada kelicikan hati, kecurangan, kesombongan, hal apapun, keserakahan, ya, keegoisan, apapun juga lah saudara. Buang semua jauh-jauh dari kehidupan kita, hati kita. Minta sama Tuhan hati yang baru. Minta sama Tuhan aliran-aliran itu terus mengalir dan tidak pernah terputus. Ya, puji nama Tuhan. Diingatkan kembali tadi bahwa sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ya saudara, kekekalan sudah ada di ujung akhir zaman ini. Kita menuju kekekalan. Jam waktu Tuhan sudah menandakan kedatangannya sudah tidak lama lagi. Jangan saudara masih merasa lama akhir zaman, lama kedatangan Tuhan. Saudara, itu seperti kilat memancar. Saudara, cepat. Yang gak kuat, yang gak siap akan terhempas, ya, terimbas, akan hanyut dalam arus duniawi, akan hanyut dalam arus kegelapan, ya, yang akan menutupi bumi, ya, kegelapan akan melingkupi bumi. Saudara, akhir kata dikatakan di dalam Wahyu 22, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih, bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Ya, puji nama Tuhan. Biar kita minta pengurapan baru, ya, saudara. Hari ini bisa urapi, ya, kepala kita, ya. Haleluya. Kita doa, saudara. Mungkin saudara yang saat ini mengalami sakit penyakit, mungkin mengalami keletihan di dalam rohmu, di dalam jiwamu, dalam tubuhmu. Saat ini kita sehati bersama minta pada Bapa di surga. Bapa itu memberi dengan murah hati. Engkau harus tahu, mengerti Tuhanmu itu Tuhan yang baik, Tuhan yang peduli, Tuhan yang murah hati, dan Dia tidak pernah menahan kebaikannya. Walaupun Dia menahan kebaikannya, itu karena engkau sedang diproses, diuji, dimurnikan untuk kotoran hidupmu supaya keluar. Bapa, saat ini di dalam nama Yesus, kami sehati berdoa Bapa, aliran-aliran kehidupan dari surga terus mengalir dalam nama Yesus, mengalir, penuhi setiap bejana yang kosong, penuh dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus penuhi, gantikan aliran-aliran kehidupan yang tersumbat, jebol kembali, pulih kembali. Semua sumbatan dosa, sumbatan kesalahan apapun di dalam nama Yesus. Kembali aliran-aliran kehidupan itu mengalir dari tahta surga kepada kami, ya Bapa, sehingga menjadi mata air yang terus mengalir, membuah-buah air kehidupan yang jernih, Bapa. Onata shekara baba baba ya sekara baba baba ya sekere. Kekudusan-Mu turun Bapa di dalam nama Yesus. Lingkupi kami Tuhan dengan air kehidupan. Lingkupi Tuhan dengan kekudusan-Mu Bapa. Sanggupkan, mampukan kami hidup benar, hidup kudus, sama seperti Engkau Tuhan. Dan Roh Kudus yang di dalam kami menolong kami, memampukan kami untuk hidup kudus, hidup benar, dan melayani Tuhan. Bila datang dengan keletihan, dengan kelelahan, dengan panjangnya doa yang belum terjawab, saat ini kami mau ubah doa kami. Kami mau perkatakan iman kami di dalam nama Yesus. Semua doa-doa kami, Engkau sudah menjawab, Engkau sudah memulihkan, Engkau sudah menyembuhkan, dan Engkau sudah membalikan keadaan kami di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, anak-anak kami cinta Tuhan, suami kami cinta Tuhan, istri
istri kami mencintai Tuhan. Bahkan saudara-saudara kandung kami mengasihi Tuhan lebih lagi. Ada pertobatan besar-besaran di kaum keluarga kami Tuhan. Yang terjerat hutang saat ini di dalam nama Yesus. Semua roh hutang kami tolak dalam nama Yesus. Berikan hikmat, berikan kerja, bukakan usaha Tuhan di dalam nama Yesus. Yang mengalami sakit penyakit di dalam nama Yesus. Saat ini aku berdoa, ada yang sedang sakit sakit apapun juga yang konseling di dalam nama Yesus. Ada kesembuhan bilur-bilur Yesus. Ada yang sakit karena tabrakan kakinya di dalam nama Yesus. Besok akan ronsen, tidak terjadi apa-apa. Dokter menangani dengan baik Tuhan. Turut campur tangan Bapa atas proses kesembuhan di dalam nama Yesus. Yang dagangnya sulit, yang seret, ada beberapa juga yang konseling dagangannya sepi di dalam nama Yesus. Undang hadirat Tuhan di bisnismu. Undang hadirat Tuhan. Memuji-muji Tuhan. Diberikan hikmat untuk dagangannya laris Tuhan. Kirimkan dari utara, barat, timur, selatan berkat Tuhan. Pembeli-pembeli Tuhan. Di dalam nama Yesus. Menjadi bendara-bendara surgawi yang memberi bagi yang lain. Kami diberkati untuk menjadi berkat. Mari Tuhan, kami percaya Bapa, di hari ke-8 doa puasa kami ini Bapa, aliran kehidupan-Mu mengalir, membawa kami sukacita, damai, sejahtera yang melampaui segala keadaan kami. Kami tidak perlu takut, khawatir akan apapun juga. Kami serahkan saat ini di dalam nama Yesus ke dalam tangan-Mu Bapa. Seperti firman-Mu katakan, serahkanlah semua kekhawatiran-Mu, karena Aku yang memelihara engkau. Kami sudah dibeli dengan harga yang mahal. Kami milik-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Dalam doa puasa ini terus kami maju, kami kuat Tuhan. Kami perkasa di dalam roh. Kami menyala-nyala. Kami mau hidup benar, hidup kudus. Dan ada pertobatan setiap hari. Matikan kedagingan setiap hari. Dan kami mau hidup di dalam roh-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Karena Roh-Mu menyala